Halo friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita sudah dengan tiga pecinta sepak bola Indonesia. Yang pertama ada Bung Wan, ya kan? Dua ada Bung Furkan, dan yang ketiga ada Bung Rafli. Nah, jadi kali ini kami akan membahas terkait pertandingan Timnas U17 melawan Korea Selatan U17 di Piala Asia, friend. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana tanggapan teman-teman tentang pertandingan Indonesia versus Korsel U17? Bisa dijawab oleh Bung Wan. Kalau menurut aku pertandingan antara timnas Indonesia melawan Korea U17 itu sangat menarik, apalagi karena di sini bukan hanya untuk Piala Asia aja, jadi juga ajang untuk bisa masuk ke Piala Dunia U17 ya kan. Dan kalau menurut aku pertandingan semalam tuh luar biasa karena kita bisa menang 1-0 walaupun ada yang bilang itu gol keberuntungan lewat penalti. Ya, Ataupun itu rebound dari penalti kan. ya. Dan kita aku pikir Indonesia semalam itu bermain sangat luar biasa bertahannya dan alhamdulillah kita menang 1-0 dan semoga kita bisa menang lawan Yaman nanti. Amin, amin, amin. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurut Bung Rafli terkait siapa man of the match pada pertandingan Indonesia versus Korsel pada saat itu? Ya, pada menit 90 yang menit-menit akhir ada ada penalti yang dieksekusi oleh Ivaner, salah satu pemain Indonesia U17 yang kemungkinan kita bisa menuju ke Piala Dunia U17 saat melawan Yaman nanti. Siapa man of the match-nya? Ivaner. Evandra. Oke, siap. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peluang timnas Indonesia di Piala Asia U17 di 2025 ini menurut Bung Furka? Kalau peluangnya kemungkinan akan sangat besar lah. Apalagi kita udah kalahkan negara terkuat di grup nih, tim terkuat itulah Korsel lah. Ya. Dengan gol tipis lah 1-0. Dan pertandingan malam besok melawan Yaman, menurut aku kayaknya insya Allah bisa lah kita memetik 3 poin untuk mengamankan asa untuk lolos dari grup nih dan otomatis ke Piala Dunia U17. Siap. Menarik jawaban yang sangat menarik. Ini dari saya Bung Furka. sedikit tambahan, ada juga beberapa media seperti media Vietnam dan media Malaysia dibilang diolok-olok timnas Indonesia U17 itu karena keberuntungan saja lewat eksekusi penalti. Ya. Oke, siap. Berarti menurut Bung Rafli ini sebenarnya bukan hanya sekedar keberuntungan, walaupun media Vietnam mengatakan ini keberuntungan, ya kan? Mereka sempat mengolok-olok timnas. Walaupun mereka mengolok-olok, yang penting kita 3 poin, ya kan? Mungkin mereka iri aja sama kita. Ya, iri ya, wajar ya kan. Ibaratnya rumput di tangga lebih hijau. Wah, siap. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bung Wan atau teman-teman semua puas atau kurang puas atas kemenangan Indonesia U17 pada malam kemarin? Kalau aku sih menurut aku puas ya, apalagi secara defense luar biasa timnas Indonesia solid dan apalagi ada pemain Michael Badker. Ya. Nah, itu luar biasa bertahannya. Ya walaupun orang bilang Indonesia cuma menang beruntung ya, 1 gol lewat gol rebound penalti, tapi menurut aku 1-0 ini berharga karena kita bisa menang melawan salah satu tim besar sepak bola itu Korea Selatan. Dan aku puas, sangat puas dan semoga lawan Yaman nanti kita bisa meraih kemenangan dan bisa menembus World Cup U17. Ya, Amin. Kita harus puas pada pertandingan ini dikarenakan seperti kita ketahui bersama, secara peluang penguasaan bola memang dikuasai oleh Korea. Dan secara di atas kertas pun Korea itu di atas kita. Jadi
bahkan jika imbang saja ini merupakan hasil yang baik bagi kita, apalagi bisa menang. Nah kalau menang otomatis 3 poin, maka kita hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa ke Piala Dunia U17. Nah ini luar biasa friend ya kan. Nah ada tambahan dari Apalagi rating Korea itu sangat jauh dari Indonesia. ya. Dan beberapa media luas pun bilang media Vietnam seperti Thailand dan Malaysia keberuntungan dibilang. Tapi alhamdulillah lewat eksekusi penalti match 1 poin 1-0 pas lawan Korea kemarin. Alhamdulillah bagi kita bisa mendapatkan menuju tiket untuk Piala Dunia U17 nanti. Siap. Bagaimana Bung Wan tanggapannya? Sedikit kita bisa mengalahkan 2 tim Korea yang di mana tahun kemarin juga kita berhasil mengalahkan Korea U23 di ajang Piala Asia 23 ya. Piala Asia 23 dan bisa menembus ke semifinal. Dan mudah-mudahan di tahun ini dengan adik-adik kita U17 juga bisa menembus semifinal. Ya, walaupun kita nanti lawan Yaman semoga menang dan kita bisa berhasil lolos ke 8 besar. Ya. Nah, baik sedikit dari saya, emang kalau memang kita bicara soal U23 kemarin ya, di mana Shin Tae-yong ya kan telah berhasil memenangkan timnas Indonesia dari negaranya sendiri ya kan, itu merupakan suatu hal yang memang menunjukkan profesionalitas. Nah, ya kan, profesional. Nah, jadi di sini ada benang merahnya, yaitu pada saat itu pelatih timnas U17 sekarang yaitu Nova Arianto merupakan asisten dari Shin Tae-yong. Nah, bisa jadi dia sudah memahami mengambil ilmu Shin Tae-yong ya kan, dan dia sudah memahami budaya atau cara orang Korea bermain, taktik segala macam ya kan, permainan Korea, sehingga dia bisa diterapkan pada pertandingan malam kemarin ya kan. Ya, ini luar biasa. Jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya kan. Menurut teman-teman, apakah Indonesia mampu meraih atau masuk ke Piala ini bagaimana nih pertanyaannya? Menurut teman-teman, apakah Indonesia mampu meraih juara di Piala Asia U17 pada tahun 2025 ini? Bagaimana menurut Bung Furkan? Kalau untuk menjuarai Piala Dunia U17 nih, Piala Asia U17 nih, sepertinya agak berat lah. Karena kan lawannya kan selain Korea nih masih ada Iran, Jepang. Tapi kalau untuk lolos dari grup ini, aku yakin sih besar kemungkinan. Karena bisa. kita hanya butuh 1 kemenangan saja. 1 kemenangan lagi. Ya kan? Oke. Dengan pernyataan tersebut, apakah ada tambahan dari teman-teman? Tidak ada. Oke. Jadi Saya sedikit tambahan dari Bung Vulkan ya, yang 8 besar itu mungkin tim-tim besar seperti Iran dan banyak lagi tim-tim Asia yang lebih kuat. Tapi kita harus yakin bola bisa terjadi apa saja. Siap, luar biasa ya kan. Kalau Bung Wan mungkin ada tambahan? Oke, sedikit tambahan dari aku, dari 3 tim Asia Tenggara yang ada di mengikuti Piala Asia U17 kemarin, Vietnam berhasil imbang lawan Australia. Setelah itu Thailand kalah sama Uzbekistan dan Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan 1-0. Dari 3 negara Asia Tenggara ini menurut saya Indonesia luar biasa ya. Karena bisa, walaupun kita lihat Vietnam juga mampu menahan imbang Australia ya kan. Terus ya Thailand kalah sama Uzbekistan 4-1. Tapi semoga kita bisa membawa harum nama Asia Tenggara. Siap. Mantap. Oke, apakah ada closing statement? Tidak ada. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.